The king and his heir out on a rare joint engagement. Attending a reception ahead of this year's UN climate conference, COP30. The palace announcing Prince William will travel to Brazil to attend the summit on behalf of the king. Ketika kabar pertama kali beredar bahwa Raja Charles suatu hari mungkin akan turun takhta demi Pangeran William, banyak orang menganggapnya sekadar desas-desus kerajaan lainnya. Namun tak butuh suatu lama sebelum hal ini menarik perhatian, terutama ketika sumbernya berasal dari seseorang yang pernah bekerja dekat dengan mendiang Putri Diana, Paul Burrell. My name is Paul Burrell. I'm the former butler to Princess Diana and Her Majesty Queen Elizabeth II. Mantan kepala pelayan kerajaan Putri Diana melontarkan prediksi berani yang mengejutkan semua orang. Ia menyatakan bahwa Raja Charles memiliki rencana 10 tahun untuk pada akhirnya menyerahkan takhta kepada putra sulungnya. Ini bukanlah dugaan tanpa dasar, sebab ia berbicara seolah-olah sangat yakin bahwa hal tersebut merupakan bagian dari keputusan kerajaan yang telah dipikirkan matang. Menurut penuturannya, Raja Charles dan Ratu Camilla tidak merencanakan masa pemerintahan seumur hidup layaknya mendiang Ratu Elizabeth II. Sebaliknya, mereka diduga memiliki kesepahaman bahwa sekitar waktu raja mencapai usia pertengahan 80-annya, ia akan memberi jalan bagi Pangeran William untuk naik takhta dan memimpin monarki menuju era baru. Awalnya, gagasan ini terasa jauh dari kenyataan karena citra seorang raja atau ratu Inggris yang mengundurkan diri hampir tidak terbayangkan. Bagaimanapun, memori tentang pelayanan seumur hidup Ratu Elizabeth masih segar dalam benak semua orang. Meskipun demikian, perbincangan mulai meluas ketika publik mulai menghubungkan klaim Burrell dengan apa yang telah terjadi di keluarga-keluarga kerajaan Eropa lainnya. Di tahun-tahun belakangan ini, beberapa penguasa monarki telah turun takhta, menyerahkan mahkota mereka kepada pewaris yang lebih muda, alih-alih memerintah hingga akhir hayat. Contoh yang paling menonjol adalah pengunduran diri Ratu Margrethe II dari Denmark pada bulan Januari 2024. Keputusan beliau dipandang sebagai langkah modern, sebuah cara untuk menjaga monarki tetap segar dan terhubung dengan generasi yang lebih muda. Tren penyerahan mahkota lebih awal ini telah membuat sebagian orang bertanya-tanya apakah Raja Charles mungkin terinspirasi Namun inilah bagian yang paling menarik. Paul Burrell tidak sekadar membandingkan sang raja dengan para penguasa monarki Eropa lainnya. Ia menyatakan bahwa Charles mungkin akan mengikuti jalan yang lebih mirip ayahnya, Pangeran Philip, yang pada akhirnya pensiun dari tugas publik setelah bertahun-tahun mengabdi. Burrell percaya bahwa Charles melihat dirinya sebagai jembatan antara yang lama dan yang baru. Seorang penguasa monarki yang akan melayani untuk sementara waktu, menstabilkan kapal, kerajaan, dan kemudian menyerahkan tanggung jawab kepada putranya selagi masih hidup untuk menyaksikan babak berikutnya. Bagi sebagian orang, hal ini terdengar masuk akal, terutama mengingat betapa modern dan berpikiran maju Raja Charles selalu berusaha untuk bersikap. Namun, bagi banyak orang, prediksi ini terasa tidak tepat karena pengunduran diri di Inggris membawa bayangan sejarah yang kelam dan sulit diabaikan. Untuk memahami mengapa prediksi ini menimbulkan reaksi yang begitu kuat, kita harus kembali melihat satu-satunya contoh modern dari penguasa monarki Inggris yang turun takhta, yaitu Raja Edward ke-8 pada tahun 1936. Pengunduran dirinya mengguncang seluruh fondasi monarki Inggris dan meninggalkan jejak yang masih. Keputusan Edward tidak didasarkan pada usia atau kesehatan, melainkan pada cinta. Ia ingin menikahi Wallis Simpson, seorang janda Amerika yang bercerai, yang pada saat itu dianggap tidak dapat diterima bagi seorang raja yang juga menjabat sebagai kepala gereja Inggris. Kisah cintanya memicu konflik antara keinginan pribadi dan tugas kerajaan, dan pada akhirnya tugas itu dikalahkan. Ketika Edward menandatangani instrumen pengunduran diri, ia menyerahkan tidak hanya gelarnya tetapi juga stabilitas monarki. Dampak setelah pengunduran dirinya tak kurang dari krisis nasional. Itu bukanlah transisi yang sunyi atau mudah karena setiap bagian dari pemerintah, Inggris dan persemakmuran harus memberikan persetujuan mereka agar keputusan tersebut menjadi resmi. Also, para pemimpin di berbagai negara memandang peristiwa itu sebagai gempa bumi konstitusional, suatu hal yang menguji kekuatan dan persatuan monarki. Bagi banyak orang dari generasi itu, kejadian tersebut terasa seperti sebuah pengkhianatan. Sang raja telah melanggar janji suci untuk melayani seumur hidup. Dan satu tindakan itu menciptakan rasa ketidakpercayaan yang harus dihabiskan keluarga kerajaan selama puluhan tahun untuk memperbaikinya. Dalam banyak hal, para sejarawan percaya bahwa monarki bertahan karena saudara laki-laki Edward, Raja George ke-6 yang mengambil alih di saat institusi itu berada di ujung tanduk. Beliau mengembalikan citra kekuatan, kerendahan hati, dan pengabdian yang perlu dipercaya kembali oleh masyarakat. Masa pemerintahannya memulihkan martabat mahkota dan meletakkan fondasi bagi warisan luar biasa dari Ratu Elizabeth II. Karena babak yang menyakitkan itu,
Abdikasi, turun takhta, menjadi kata yang mengandung rasa malu dan ketakutan dalam sistem kerajaan Inggris. Itu dipandang bukan sebagai tindakan pembaharuan, melainkan sebagai kegagalan dalam menjalankan tugas. Seiring berlalunya tahun, monarki perlahan-lahan membangun kembali dirinya di sekitar gagasan baru, yaitu Sumpah Pelayanan Seumur Hidup. Ratu Elizabeth mewujudkan prinsip ini dalam segala hal. Sejak saat beliau menyampaikan pidato terkenalnya pada usia 21 tahun, berjanji untuk melayani rakyatnya selama sisa hidupnya. Beliau tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Saya menceritakan di hadapan Anda semua bahwa seluruh hidup saya, baik panjang maupun pendek, akan dikhususkan untuk melayani Anda dan untuk melayani keluarga kekaisaran besar kita, di mana kita semua berada. Bahkan ketika beliau semakin menua dan penampilan publiknya berkurang, beliau menolak untuk menyerahkan gelarnya. Rekam jejak pengabdian yang panjang itu menjadi salah satu alasan utama mengapa keluarga kerajaan mendapatkan kembali begitu banyak rasa hormat di seluruh dunia. Itu juga menjadi standar yang akan digunakan untuk membandingkan para penguasa monarki di masa depan. Itulah mengapa ketika prediksi seperti yang dilontarkan Burrell muncul ke permukaan, hal itu menyentuh sisi emosional yang mendalam. Banyak orang tidak hanya mempertanyakan apakah Charles akan melaksanakan rencana pribadinya, mereka juga bertanya-tanya apakah ia benar-benar dapat memenuhi teladan yang ditetapkan oleh ibundanya. Masa pemerintahannya sudah unik karena ia naik takhta pada usia di mana kebanyakan orang akan berpikir untuk mengurangi aktivitas. Namun sang raja selalu mengatakan bahwa rasa tanggung jawabnya tidak berakhir karena kenyamanan atau kemudahan. Pidato dan tindakannya telah menunjukkan bahwa ia memandang peran tersebut bukan sebagai hak istimewa pribadi, tetapi sebagai tanggung jawab seumur hidup, yang menuntut pengabdian hingga akhir. Terlebih lagi, gagasan modern tentang monarki juga telah berubah seiring waktu. Sementara para bangsawan Eropa lainnya mulai memperlakukan pengunduran diri sebagai bagian alami dari suksesi, monarki Inggris masih memandangnya secara berbeda. Pengunduran diri di sini lebih dari sekadar penyerahan mahkota. Itu adalah keputusan yang menyentuh inti dari identitas nasional. Setiap bagian dari konstitusi Inggris dibentuk berdasarkan gagasan bahwa penguasa monarki adalah simbol stabilitas yang berkelanjutan, seberang yang tidak pernah menyingkir karena persatuan negara bergantung pada kehadiran yang tak terputus itu. Dalam kasus Edward ke-8, pelajaran yang dipetik terlalu mahal untuk dilupakan. Pengunduran dirinya memaksa parlemen dan persemakmuran untuk mempertimbangkan kembali bagaimana kekuasaan dan tugas harus hidup berdampingan. Sebagai contoh, negara-negara seperti Irlandia mulai melihat bagaimana momen-momen semacam itu dapat mendefinisikan kembali hubungan konstitusional mereka dengan mahkota. Guncangan tahun 1936 tidak hanya mengubah monarki, tetapi juga memengaruhi bagaimana bekas dominion membentuk kemerdekaan mereka di kemudian hari. Itulah sebabnya ketika orang-orang saat ini bahkan menyebutkan gagasan Raja Charles turun takhta, hal itu segera membangkitkan ingatan tentang masa yang penuh gejolak itu. Warisan pribadi dan irama dunia modern. Meskipun demikian, dunia modern memiliki irama yang berbeda. Keluarga kerajaan saat ini hidup di bawah sorotan media sosial, perdebatan publik, dan pengawasan global yang konstan. Setiap tindakan dan keputusan diperiksa dari setiap sudut. Jadi ketika prediksi seperti yang diutarakan Burrell menyebar, itu tidak hanya bertahan sebagai gosip. Hal itu menjadi topik diskusi yang serius. Banyak yang mulai bertanya apakah sudah waktunya bagi monarki untuk berkembang seiring zaman atau apakah ia harus terus berpegang teguh pada cara-cara lama yang telah menopangnya selama berabad-abad. Penting juga untuk memahami peran yang dimainkan oleh warisan pribadi dalam diskusi-diskusi ini. Raja Charles menghabiskan sebagian besar hidupnya mempersiapkan diri untuk posisi ini. Ia menunggu lebih lama daripada pewaris manapun dalam sejarah Inggris untuk menjadi raja. Dan masa pemerintahannya, meskipun masih singkat, telah ditandai oleh upayanya untuk memodernisasi tradisi kerajaan sambil menjaga esensinya. Ia telah berbicara secara terbuka tentang keinginannya untuk menciptakan monarki yang lebih kecil, lebih efisien, dan lebih dekat dengan rakyat. Untuk seseorang dengan komitmen mendalam terhadap pelayanan publik, gagasan untuk mengundurkan diri setelah 10 tahun tampaknya bertentangan dengan segala hal yang telah ia perjuangkan. Namun, argumen Burrell tentang rencana 10 tahun mencerminkan bagaimana masyarakat mencoba menafsirkan monarki modern melalui kacamata yang praktis. Banyak yang percaya bahwa dengan usia dan kesehatan raja yang selalu menjadi sorotan, transisi yang terstruktur mungkin masuk akal. Namun, para pakar konstitusi segera menunjukkan bahwa tidak ada rencana atau ketentuan semacam itu dalam hukum Inggris untuk pengunduran diri yang terencana. Faktanya, turun takhta akan memerlukan proses hukum yang sepenuhnya baru, melibatkan parlemen dan wilayah persemakmuran, persis seperti pada tahun 1936. Hal itu akan membuka kembali luka lama dan memunculkan kembali tingkat ketidakpastian yang telah susah payah dihindari oleh monarki. Hal
Yang paling sering dilupakan banyak orang adalah bahwa pengunduran diri bukanlah sekadar keputusan pribadi. Itu adalah keputusan nasional. Seorang penguasa monarki tidak bisa begitu saja memutuskan untuk pensiun seperti pegawai negeri biasa. Peran tersebut ada melalui kontinuitas konstitusional, yang berarti kehadiran seorang penguasa monarki sangat penting bagi cara kerja negara. Setiap tindakan pemerintah, mulai dari sidang parlemen hingga putusan pengadilan, beroperasi di bawah wewenang mahkota. Jika sang raja memutuskan untuk mundur, hal itu akan memerlukan penulisan ulang bagian-bagian kunci dari struktur ini, sesuatu yang tidak seorang pun bersemangat untuk mencoba lagi. Jadi, meskipun klaim Burrell memicu perdebatan, hal itu juga mengingatkan masyarakat betapa dalamnya simbolisme mahkota Inggris. Tugas raja tidak diukur dalam hitungan tahun, tetapi dalam pengabdian. Mahkota bukan sekadar sepotong emas yang berpindah dari satu kepala ke kepala lainnya. Ia melambangkan sebuah sejarah yang telah bertahan melalui perang, krisis, dan perubahan selama berabad-abad. Setiap penguasa monarki yang memakainya memikul beban warisan tersebut. Dan bagi Charles, ini juga merupakan misi pribadi untuk melanjutkan keteguhan dan pelayanan di atas kepentingan diri sendiri yang dipertahankan oleh ibundanya. Dengan pemahaman ini, apa yang disebut sebagai rencana 10 tahun terdengar kurang seperti strategi kerajaan dan lebih mirip dugaan seorang pengamat dari luar. Ketika Raja Charles berpidato pada penobatannya di bulan Mei 2023, jelas bahwa ini bukanlah sosok yang bersiap untuk menyerahkan mahkotanya dalam waktu dekat. Setiap kata, setiap sumpah, dan setiap isyarat mencerminkan pemahaman mendalam tentang janji yang ia buat, tidak hanya kepada keluarganya, tetapi juga kepada bangsa dan persemakmuran yang memandangnya sebagai penguasa mereka. Sumpah raja dan tugas seumur hidup. Penobatan itu lebih dari sekadar upacara yang dipenuhi permata dan tradisi. Kedua adalah deklarasi komitmen yang secara publik mengikatnya pada tugas seumur hidup. Selama upacara, Charles bersumpah di hadapan Tuhan dan rakyatnya, berjanji untuk memerintah rakyat kerajaan bersatu dan wilayahnya yang lain, sesuai dengan hukum dan adat istiadat mereka. Ia juga bersumpah untuk melestarikan agama reformasi Protestan dan penataan gereja Inggris. Ini bukanlah kata-kata kosong, itu adalah komitmen suci. Pada saat itu, ia menerima tanggung jawab seumur hidup yang sama, yang telah membimbing mendiang ibundanya selama 70 tahun. Sumpah ini bukanlah sesuatu yang dapat disesuaikan, dipersingkat, atau dikesampingkan setelah 1 dekade. Itu adalah janji yang akan berlangsung selama hidupnya. Orang sering lupa bahwa monarki Inggris tidak dibangun di atas pilihan pribadi, tetapi di atas tugas suci. Begitu seorang raja mengambil sumpah penobatan itu, mengundurkan diri berarti bertentangan dengan fondasi janji tersebut. Itulah mengapa mereka yang benar-benar memahami kedalaman makna penobatan tahu bahwa prediksi tentang Charles yang turun tahta sama sekali tidak cocok dengan sosok raja atau momen tersebut. Dari pidato-pidato awalnya sebagai Pangeran Wales hingga kata-katanya pada hari penobatannya, Raja Charles selalu memandang kepemimpinan sebagai pelayanan. Raja Charles pernah menyatakan bahwa kebebasan sejati ditemukan dalam melayani orang lain, bukan dalam mencari kenyamanan pribadi, dan keyakinan itu telah memandu setiap tahap hidupnya. Sebelum mahkota diletakkan di atas kepalanya, ia memanjatkan doa pribadi, memohon rahmat Tuhan untuk membantunya, menemukan dalam pelayananmu kebebasan yang sempurna. Itu adalah salah satu bagian paling mengharukan dari upacara tersebut, karena menunjukkan raja seperti apa yang ia niatkan. Seseorang yang memimpin, bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk kebaikan rakyat. Hal itu menggemakan kekuatan Ratu Elizabeth yang telah membangun masa pemerintahannya di atas prinsip yang sama, pelayanan, bukan pelayanan diri. Bagi keluarga kerajaan dan tugas segala pekerjaan yang berakhir pada usia pensiun, itu adalah panggilan hidup. Mereka yang menunggu Raja Charles untuk memberi petunjuk tentang segala bentuk pengunduran diri disambut dengan keheningan, bukan karena ia menghindari pertanyaan itu, tetapi karena tindakannya berbicara atas namanya. Ia terus mengambil alih tugas publik, menjadi tuan rumah kunjungan kenegaraan, dan menghadiri acara internasional besar meskipun semakin banyak perbincangan tentang apa yang disebut rencana 10 tahun. Kemudian, pada pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran, ia membuat pernyataan yang tampaknya mengakhiri rumor tersebut. Ya, saya berkedai saya dapat meyakinkan Anda hari ini bahwa selama bertahun-tahun yang dianugerahkan Tuhan kepada saya akan bergabung dengan Anda dan rakyat Persemakmuran di setiap langkah perjalanan ini. Satu baris itu memiliki bobot yang besar. Janji Raja. Selama Tuhan mengizinkan, itu bukanlah kalimat biasa. Itu adalah pesan yang secara langsung menghadapi pembicaraan tentang turun takhta dengan mengatakan, selama bertahun-tahun yang dianugerahkan Tuhan kepada saya, Sang Raja memperjelas bahwa masa pemerintahannya akan berlangsung seumur hidup, sama seperti ibundanya. Janjinya tidak terikat oleh garis waktu atau rencana, itu dipandu oleh iman dan oleh tugas.
kedua hal yang selalu mendefinisikan mahkota Inggris. Ketika orang-orang yang dekat dengan rumah tangga kerajaan ditanyai tentang rumor ini, mereka juga menepisnya. Grant Harold, yang pernah menjabat sebagai kepala pelayan Raja Charles, adalah salah satu yang pertama angkat bicara. Ia menyatakan bahwa pengunduran diri sama sekali tidak ada dalam sifat raja. Menurutnya, rasa tanggung jawab Charles terlalu dalam. Harold menjelaskan bahwa pandangan raja mencerminkan pandangan ibundanya, yaitu janji untuk melayani hingga napas terakhir. Pernyataan ini mungkin terdengar simbolis, tetapi di dunia kerajaan, itu membawa kebenaran yang serius. Pekerjaan raja berlanjut berapapun usianya, dan mundur tidak pernah dipandang sebagai pilihan kecuali jika krisis parah memaksanya. Tetapi monarki telah mempersiapkan kemungkinan seperti itu dengan cara yang jauh lebih cerdas. Modal itu adalah cara yang membuat pengunduran diri tidak perlu bahkan di saat sakit atau penuaan. Konstitusi Inggris mencakup struktur yang disebut penasihat negara. Sistem ini memungkinkan bangsawan senior tertentu untuk bertindak atas nama penguasa monarki ketika ia tidak dapat menjalankan tugasnya untuk sementara. Saat ini, para penasihat negara tersebut mencakup Ratu Camilla, Pangeran William, Putri Anne, dan Pangeran Edward. Mereka memiliki wewenang untuk menangani urusan formal, menandatangani dokumen, atau mewakili mahkota dalam fungsi resmi saat diperlukan. Sistem ini dirancang untuk memastikan monarki tetap stabil tanpa memaksa raja atau ratu untuk menyerahkan takhta. Itu berarti bahwa jika Raja Charles sewaktu-waktu menghadapi masalah kesehatan atau tantangan apapun, mahkota akan tetap berfungsi dengan lancar tanpa perlu pengunduran diri. Struktur tersebut memastikan bahwa penguasa monarki tetap menjadi jantung simbolis dan konstitusional bangsa meskipun orang lain membantu memikul beban tugas. Ini adalah pengamanan yang tenang namun kuat, yang telah ada selama puluhan tahun dan telah digunakan sebelumnya, termasuk selama tahun-tahun akhir Ratu Elizabeth. Jadi, ketika orang-orang mendengar pembicaraan tentang turun takhta dan bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi sekarang setelah raja sedang tidak sehat, kenyataannya adalah bahwa monarki sudah memiliki rencana jelas yang tidak mengharuskannya untuk mundur. Perannya sebagai penguasa tetap utuh sementara anggota keluarga yang terpercaya memastikan pekerjaan terus berlanjut. Sistem ini adalah salah satu bagian paling stabil dari konstitusi tak tertulis Inggris dan telah menjaga monarki berjalan tanpa kekacauan. Selama beberapa generasi, usia raja dan dedikasi yang tak goyah. Meskipun struktur ini kuat, rumor terus bermunculan, dan banyak di antaranya terkait dengan satu hal, usia raja. Pada usia 76 tahun, Charles sendiri pernah bercanda bahwa bagian-bagian tubuh tidak berfungsi dengan baik setelah Anda melewati 70. Meskipun ucapan itu dimaksudkan untuk terdengar ringan, itu memberi media alasan lain untuk berspekulasi tentang masa depannya. Beberapa orang menganggapnya sebagai petunjuk bahwa ia mungkin akan mengurangi aktivitas atau mempertimbangkan pensiun di tahun-tahun mendatang. Namun, mereka yang mengenalnya secara pribadi mengatakan hal yang sebaliknya adalah benar. Para pakar kerajaan menunjukkan bahwa energi dan dedikasi Raja Charles tetap stabil. Terlepas dari usianya, ia terus menghadiri acara-acara di seluruh negeri, mengadakan pertemuan, dan mewakili Inggris di panggung global. Secara terbuka, beliau sering berbicara tentang pelayanan. Tetapi secara pribadi, mereka yang mengenal beliau mengatakan bahwa rasa tanggung jawabnya jauh lebih dalam. Beliau memandang posisinya bukan sebagai hak istimewa, melainkan sebagai panggilan. Dan sementara sebagian orang mungkin berspekulasi tentang turun takhta atau pensiun dini, tindakan beliau menunjukkan hal yang sebaliknya. Beliau sedang membangun untuk masa depan, untuk putranya William, untuk cucu-cucunya, dan untuk institusi yang telah membentuk identitas Inggris selama lebih dari 1000 tahun. Apa yang membuat masa pemerintahannya terasa sangat menarik adalah betapa personalnya hal itu. Tidak seperti penguasa monarki di masa lalu yang menjaga jarak yang ketat, Charles sering menunjukkan sisi manusianya. Beliau terus terang tentang penuaan. Beliau bercanda tentang kekurangan dirinya. Dan beliau berbicara dengan kehangatan yang tulus tentang orang-orang yang beliau temui. Menciptakan relevansi. Melalui keaslian-keaslian itu telah membantu beliau terhubung dengan generasi yang tidak secara otomatis menghormati otoritas, tetapi merespons ketulusan. Itu juga yang membuat kisahnya begitu berbeda dari ibundanya. Ratu Elizabeth II memerintah melalui tugas dan tradisi. Dan sementara Charles menghormati warisan itu, beliau melakukannya dengan caranya sendiri, yaitu melalui percakapan, kasih sayang, dan inklusi. Beliau memahami bahwa kelangsungan hidup monarki di dunia modern bergantung pada relevansi, dan beliau berupaya memastikan bahwa itu bukan hanya simbol masa lalu, tetapi juga suara dalam membentuk masa depan. Namun modernisasi datang dengan risiko. Setiap reformasi menantang adat istiadat berabad-abad, dan tidak semua orang menyambut perubahan. Beberapa tradisionalis khawatir bahwa dengan merampingkan monarki, Charles mungkin melemahkan kehadiran seremonialnya. Yang lain berpendapat bahwa beliau melakukan persis apa yang dibutuhkan,
yaitu berfokus pada tujuan daripada kemegahan. Dan perdebatan ini kemungkinan akan terus berlanjut seiring berjalannya masa pemerintahan beliau, terutama saat para bangsawan muda mulai mengambil peran yang lebih terlihat. Tetapi saat Raja Charles terus membentuk kembali monarki, satu pertanyaan diam-diam tersisa. Bagaimana visi beliau selaras dengan visi pria yang suatu hari nanti akan mewarisinya? Kolaborasi dan perbedaan ayah anak. Hubungan antara Raja Charles III dan Pangeran William selalu menarik perhatian publik, tetapi tidak pernah lebih dari saat ini. Selama bertahun-tahun, keduanya dipandang memiliki pendekatan yang berbeda. Charles, sang juru kampanye seumur hidup dengan keyakinan pribadi yang kuat, dan William, sosok yang tenang dan berhati-hati, yang dibentuk oleh dunia yang jauh lebih digital dan transparan daripada yang pernah diketahui ayahnya. Namun sejak Charles naik takhta, ikatan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih kuat, dibangun di atas tujuan bersama, rasa hormat, dan pemahaman jelas bahwa masa depan mahkota bergantung pada kemampuan mereka untuk bergerak secara harmonis dengan orang-orang dekat istana menggambarkan. Hubungan mereka sebagai hubungan yang semakin dalam sejak aksesi raja. Setelah puluhan tahun perbedaan gaya, kini ayah dan anak beroperasi hampir sebagai sebuah tim. Charles sebagai kekuatan penuntun untuk kesinambungan dan William sebagai arsitek yang melihat ke depan untuk relevansi modern. Seorang ajudan kerajaan pernah menggambarkan William sebagai letnan terpercaya ayahnya. Seseorang yang tidak hanya mewakili pewaris takhta berikutnya, tetapi juga jembatan antar generasi. Rasa kemitraan menjadi semangat terlihat dalam pekerjaan publik mereka. Bersama-sama, mereka telah mendefinisikan kembali bagaimana monarki berinteraksi dengan isu-isu global, terutama yang terkait dengan lingkungan, kaum muda, dan perubahan sosial. Warisan aktivisme. Dari surat ke aksi global. Dalam banyak hal, William telah mewarisi tidak hanya posisi menunggu ayahnya, tetapi juga hasratnya terhadap isu-isu yang meluas melampaui tembok istana. Dan tumpang tindih ini telah menciptakan salah satu visi kerajaan yang paling bersatu dalam ingatan baru-baru ini. Selama puluhan tahun, Charles dikenal sebagai pangeran aktivis. Jauh sebelum menjadi tren, beliau berbicara dengan penuh semangat tentang keberlanjutan, arsitektur, dan lingkungan. Beliau menghadapi kritik karena blak-blakan, bahkan dituduh mencampuri urusan politik. Surat-suratnya kepada menteri pemerintahan, yang kemudian dijuluki memo laba-laba hitam karena tulisan tangannya yang khas, seringkali mengungkapkan kekhawatiran pribadi tentang segala hal mulai dari pertanian hingga kebijakan perumahan. Para kritikus menyebutnya sebagai campur tangan, tetapi Charles melihatnya sebagai tanggung jawab moral. Namun, ketika ditanya dalam sebuah dokumenter BBC apakah beliau akan melanjutkan pendekatan itu sebagai raja, responsnya lugas dan jelas. Tidak, itu tidak akan terjadi, katanya tegas. Saya tidak sebodoh itu. Saya benar-benar menyadari bahwa menjadi penguasa adalah tugas yang terpisah. Kata-kata itu menandai perubahan. Sigeding. Dan saat Charles secara terbuka mengakui bahwa peran penguasa monarki menuntut netralitas. Itu adalah penyerahan obor aktivis yang halus namun bermakna. Dan orang yang mengambilnya tidak lain adalah putranya. Kebangkitan Pangeran William sebagai figur publik telah didefinisikan oleh aksi daripada komentar yang beliau telah menyalurkan semangat ayahnya untuk perubahan ke dalam inisiatif yang terstruktur. Dengan dogmat dan dirancang untuk era modern, Earthshot Prize beliau, yang diluncurkan pada tahun 2020, mewujudkan hal itu. Ini adalah penghargaan global yang bertujuan menemukan dan mendanai solusi inovatif untuk tantangan lingkungan. Di mana Charles pernah berkampanye melalui pidato dan surat, William kini melakukannya melalui kemitraan dan pengakuan global. Metodenya telah berubah, tetapi pesannya tetap sama. Planet ini membutuhkan perlindungan dan kepemimpinan harus memberikan contoh. Dorongan bersama yang sama terlihat dalam pekerjaan domestik William. Inisiatif Homewards beliau, misalnya, secara langsung menangani masalah tunawisma, masalah yang dekat di hati kedua pria tersebut. Karya amal Charles sendiri, terutama melalui The King's Trust, telah lama berfokus pada pemberdayaan kaum muda yang kurang beruntung. Kampanye William melanjutkan warisan itu tetapi membingkainya kembali untuk generasi baru, memadukan kasih sayang dengan strategi dan inovasi. Itu adalah cerminan bagaimana beliau melihat monarki, bukan sebagai simbol yang tak tersentuh, tetapi sebagai institusi hidup yang harus memimpin dengan memberi teladan. Jadi, apakah menurut Anda Raja Charles akan benar-benar turun takhta demi Pangeran William? Atau apakah rasa tanggung jawab beliau terlalu kuat untuk membiarkan hal itu terjadi? Beritahu kami di kolom komentar di bawah.